Sekali lagi salam. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota paduan suara Nekbese Voice yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini patut kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan karena atas perlindungannya, atas penyertaannya. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada di sini untuk mengikuti ibadat dalam persekutuan paduan suara Nekbese Voice yang kedua secara online. Walaupun kita dilanda virus COVID-19, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak memisahkan kita anggota paduan suara Nekbese Voice. Kita boleh ada bersama-sama di dalam kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap dipersatukan bersama Yesus walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi saat ini kita boleh bersekutu bersama-sama, kita berdoa, beribadah kepada Tuhan kiranya Tuhan boleh menjauhkan COVID-19 ini, agar kita pada waktunya kita boleh bersua kembali, bersatu kembali, kita boleh berlatih puji-pujian, kita boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, agar hidup kita boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera oleh datang daripada Tuhan. Dan kini kita boleh meninggalkan, kita boleh diam sejenak lebih kurang 30 menit untuk kita boleh beribadah di dalam paduan suara Nekbese Voice. Ibadat kali ini sesuai jadwal kita boleh beribadah di rumah Ibu Sarti Wabambeda, dan karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tenangkan diri untuk kita boleh memuliakan Tuhan lewat ibadat saat ini. Kita boleh menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Anggota paduan suara Nekbese Voice bisa berkumpul untuk beribadah bersama keluarga Ibu Masih, Ibu Sarti Wabambeda di tempat ini. Persiapkan diri kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 246 ayat 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi.
baik Bapak Mama, saudara semua yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan ibadah Nek Message Voice di keluarga Wabang di tempat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Tapi sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Tritunggal yang kami puji, saat sore menjelang malam hari ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Boleh menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas berkat dan cinta kasih sayang Tuhan, sehingga Kau telah kumpulkan kami dalam satu persekutuan yang indah lewat paduan suara Nek Message Voice. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir di tengah kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan, firman itu akan menjadi bagian bagi kami dalam perjalanan hidup ini, agar hidup ini boleh dituntun oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi dia, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela tidak percaya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tetap terpelihara dalam setiap hati kita masing-masing. Bapak, Mama, saudara semua, khususnya persekutuan Nek Message Voice yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sudah 4 bulan, 17 minggu, dan 134 hari kita jalani di tahun 2020. Ini adalah merupakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sampai detik ini kita ada bersekutu bersama-sama
dalam ibadah persekutuan Nekmese Fois. Tugas gereja yang tidak pernah berubah adalah untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan tugas ini tidak atas kemauan dan kehendak gereja, tetapi atas kehendak Yesus Kristus, seperti disaksikan oleh Alkitab selaku firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus kepala gereja, sebab ialah yang telah melahirkan gereja oleh kuasa firman dan roh, sehingga gereja ada dan berada di tengah-tengah dunia ini. Ia yang telah menghimpun manusia berdosa menjadi manusia baru, dan wujud dari manusia baru ini itulah persekutuan orang-orang percaya yang melayani kehendak Yesus Kristus. Kehendaknya ini harus tergambar dalam kepatuhan gereja melaksanakan tugas pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila gereja dan orang-orang percaya melalaikannya, maka ia akan kehilangan identitasnya sebagai umat Allah, yaitu manusia baru. Karena lewat kebangkitan, dia telah merubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Dia dapat kehilangan kuasa dari Yesus Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus. Apabila ia melalaikan tugas pemberitaan Injil, dan pemberitaan Injil ini harus ditegakkan dan dikerjakan secara baik dan bijaksana. Sebab Yesus Kristus yang telah diutus Allah di dunia ini adalah justru memperbaiki struktur kehidupan dunia yang telah kacau dan rusak karena dosa, menjadi kehidupan yang diperbaiki dan diperbaharui supaya kembali kepada harkatnya sebagai ciptaan Allah yang mulia, demi kelangsungan dan kebahagiaan manusia yang telah ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil tidak saja kepada manusia, tetapi kepada segala makhluk hidup. Dengan alamat segala makhluk, maka seluruh ciptaan Tuhan harus disentuh dengan berita Injil Kerajaan Allah. Injil harus diberitakan demi keselamatan dunia ini. Dengan kata lain, dunia yang sementara terancam kepunahannya karena dosa pemberontakan manusia. Harus disampaikan berita Injil, berita sukacita, supaya tidak dibinasakan. Bapak, Mama, Saudara, khususnya paduan suara Nekmese Fois yang diberkati Tuhan. Dalam perikop ini mulai ayat 9 sampai 14, ternyata murid-murid Yesus tidak percaya akan berita bahwa ia telah bangkit dan menempatkan dirinya kepada sejumlah murid-muridnya. Karena gambaran ini menunjukkan bahwa manusia sangat sulit menerima kebenaran Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa tantangan pemberitaan Injil tidak saja datang dari luar, tetapi justru dari dalam juga. Orang-orang Kristen dan gereja perlu mawas diri. Sebab seringkali justru orang Kristen itulah yang tidak setia dan konsekuensi berpegang kepada kebenaran Allah. Karena munculnya kelompok-kelompok Kristen baru yang mengancam keutuhan persekutuan umat Allah adalah disebabkan orang Kristen itu sendiri tidak kokoh dalam keyakinan kebenaran Allah seperti diajarkan oleh Alkitab. Akhirnya pemberitaan Injil tidak berakar pada prinsip melaksanakan kehendak Allah, tetapi sebaliknya kehendak manusialah yang utama. Karena Rasul Paulus sudah menasihati jemaat di Filipi seperti terungkap pada pasal 1 sampai ayat 18 bahwa Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Malah dalam ayat 15 secara tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan
karena dengan maksud baik. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesudah Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Dia lalu menyuruh mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh umat. Karena hal ini menunjukkan bahwa tugas pemberitaan Injil tidak bergantung kepada manusia, tetapi atas kuasa Yesus Kristus yang telah mengutus. Tentu sudah Tuhan Yesus mereka teguran telah nampak merubah pikiran dari keraguan-raguan kepada keyakinan baru, dan karena itu Tuhan Yesus memberikan semangat agung ini kepada mereka supaya hal ini tampak pada pernyataan Tuhan Yesus pada ayat syafaat selanjutnya, yaitu ayat 17 sampai 18, bahwa akan ada tanda-tanda mujizat yang akan terjadi sebagai bukti dari kuasa Injil. Di mana Injil diberitakan atau apabila Injil diberitakan, maka akan ada mujizat Tuhan. Dengan demikian Injil harus diberitakan supaya ada mujizat Tuhan berlaku, terutama agar ada orang percaya untuk diselamatkannya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena demikian kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang tugas dan jaminan atas pelaksanaan tugas itu, akhirnya Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu peristiwa ini adalah jaminan atas perintahnya, bahwa apa yang sudah janji kepada mereka pasti akan digenapi, sebab Ia telah naik ke surga dan tidak berada di tengah-tengah dunia ini. Perintahnya atau karya penyelamatannya atas dunia ini sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, sudah sempurna dan sudah genap. Tinggal soal bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus menaati segala perintah-perintah dari Yesus yang telah terangkat ke surga. Kristus termasuk gereja melaksanakan perintahnya, dan ternyata pada ayat yang ke-20 dinyatakan bahwa mereka pun telah pergi dan memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya mujizat pertolongan Tuhan berlaku sesuai dengan nas firman Tuhan. Ini jelas hal yang perlu diperhatikan, yaitu kegiatan untuk pergi dan memberitakan Injil. Dengan kata lain, pergi mendahului memberitakan Injil, berarti kita harus aktif bekerja untuk bergerak maju, dan tidak saja bergerak tanpa tujuan, tetapi bergerak untuk mencari peluang dan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat di dunia ini. Ini berarti kita harus tidak saja pasif menunggu datangnya mujizat pertolongan Tuhan baru kemudian bergerak memberitakan Injil. Tidak. Sebab sering orang Kristen memutarbalikannya, sesudah ada mujizat Tuhan baru bersedia bergerak memberitakan Injil. Padahal justru sebaliknya, pergi dan memberitakan Injil barulah ada mujizat pertolongan Tuhan. Jadi pemberitaan Injil yang menjamin kuasa kebangkitan Yesus berlaku tidak memberitakan Injil, berarti tidak ada mujizat. Karena itu dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus nanti pada tanggal 21 nanti, Yesus ke surga ini,
kita diingatkan kembali agar Injil Kerajaan Allah harus kita pergi beritakan Injil ke segala makhluk, agar dunia dan hidup kita pun tetap dalam keselamatan Allah. Karena Allah menjadikan kita di tengah-tengah dunia ini bukan untuk diri kita, karena Dia memanggil kita untuk percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 3. Hujan berkat kan tercurah. saudara semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat sore menjelang malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu.
menunaikan puji dan syukur dan sembah hormat kepadamu Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih sayang Tuhan terhadap perjalanan kehidupan ini, sehingga saat ini Engkau telah menyambutkan kami dalam satu persekutuan Neck Messe Voice untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu dalam tengah-tengah hidup ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami telah mendengar sampai kebenaran. Sebagai manusia dengan kekuatan dan kemampuan untuk menghayati dan melaksanakan firman, kami tidak mampu. Tetap kami percaya bahwa Engkau memanggil kami dan Engkau mengutus kami di tengah-tengah dunia. Engkau juga yang akan mampu menolong kami dengan kuat-kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti dan menghayati firman Tuhan. Agar kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, biarlah firman Tuhan akan menjadi langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih kemurahan memperdengarkan suara melihat firman Tuhan kepada kami saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam persekutuan ini kami datang dan membawa semua beban pergumulan kehidupan kami, khususnya persekutuan Neck Messe Voice ini. Engkau mari memberkati kami semua agar kelompok Neck Messe Voice ini berjalan bukan karena kehendak kami Tuhan, tetapi oleh karena kehendak Tuhan Yesus. Bapa di sorga, khususnya kami berdoa bagi keluarga Wabang di tempat ini, di mana yang mereka telah menyiapkan tempat bagi kami untuk bersekutu, beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka, agar perjalanan kehidupan mereka selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saat ini mereka mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan menyertai mereka, sehingga sampai saat ini mereka hidup dalam damai sejahtera. Bapa di sorga, Bapak Amos sebagai kepala rumah tangga yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan, kami mohon supaya Tuhan berkati dalam tugas dan pekerjaannya, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepada hamba-Mu, agar tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau bebankan di atas pundaknya, dia boleh melaksanakan tugas dengan penuh sukacita sambil memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi anak-anak mereka dalam studi, agar mereka juga tetap semangat belajar walaupun mereka belajar di rumah, agar mereka tetap setia, karena dengan adanya virus yang merajalela di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka harus diasingkan dari pendidikan dan mereka harus belajar di rumah. Oleh karena itu, ingatkan mereka agar mereka selalu setia, rajin belajar di rumah, agar pada saatnya mereka akan masuk sekolah dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Ivana Wabang yang telah berulang tahun pada tanggal 28 April nanti. Kami mohon tanggal 28 April yang lalu. Kami mohon supaya Tuhan berkati anakmu ini, agar dia boleh berangsur-angsur dalam melaksanakan tugas sebagai anak-anak Tuhan, agar ia tetap hidup dalam damai sejahtera oleh karena penyertaan Tuhan. Ia boleh bersyukur keluarga ini karena kasih sayang Tuhan, sehingga Engkau boleh memberikan 1 tahun umur bagi anak kekasih kami Ivana. Tuhan tetap memberkati agar ia tetap hidup di dalam naungan cinta kasih sayang Tuhan. Juga kami berdoa bagi anak kasih kami yang berada di Alor, yaitu Sanes. Tuhan tetap menolong dia dalam perjalanan kehidupan, walaupun dia jauh dari orang tua, tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai orang tua yang paling dekat. Biarlah Engkau tetap senantiasa menyertai dan memberkati dia, jauhkan dia dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Biarlah damai sejahtera dan kekuatan Allah tetap menyertai dia di Alor sana, agar ia hidup hanya di dalam naungan cinta kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bagi semua keluarga Wabang yang terkait di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka bergandeng tangan dalam menjalani kehidupan sambil memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada saat ini menjalani beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kami semua, karena hidup ini tidak lepas dari beban pergumulan hidup kami. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, agar kami jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Karena hidup ini bukan milik kami, tetapi hidup ini adalah milik Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh beban pergumulan hidup ini hanyalah di dalam pengasihan kasih sayang Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur dalam persekutuan ini, kami telah membawa persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini akan menjadi berguna bagi pekerjaan dan pelayananmu yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya di jemaat Kota Baru, dan pada khususnya juga di Next Message Voice. Terima kasih banyak Tuhan, inilah harapan kami Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adalah sumber daripada kehidupan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Semua Baik dan Sisa Baik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami sehingga ibadat paduan suara Next Message Voice di sore hari ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.